Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Mari sebelum memuji Tuhan kita akan berdoa. Nanti Tante Leni berdoa. Mari anak-anak kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami dalam keadaan sehat, kami penuh dengan sukacita Tuhan. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Mari anak-anak kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anak memuji Tuhan sambil berdiri. Kita pujikan Yesus kokoh. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oh,
di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, yeah, yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh, 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 oh. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom anak-anak semuanya. Selamat kembali berjumpa di dalam ibadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, kami bersyukur Engkau masih melindungi kami. Saat ini kami dapat kembali beribadah. Kemurahan Tuhan belaka dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus tolong pimpin kami supaya semuanya terkendali, semua bisa mengerti akan firman-Mu, dan semuanya boleh percaya dan boleh melakukannya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Jumpa kembali hari ini. Puji nama Tuhan, sehat, semangat, sukacita. Pada pagi hari ini Uma akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Abram dipanggil Allah. Abram dipanggil Allah.
berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, berhenti dulu sampai di sini. Ini di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mungkin anak-anak berpikir, Abram, siapa ya Abram ya? Abram itu bukankah kita semua lebih kenal dengan nama Abraham ya? Loh kok Abraham? Ya baiklah, Oma akan jelaskan di sini. Di dalam 17 Kejadian 17 ayatnya yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi yang mengubah nama Abram menjadi Abraham ialah Tuhan sendiri. Jadi sekarang kita memakai saja Abraham ya. Sudah lebih kenal anak-anak. Kita ulangi. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Abraham tidak mengerti. Tuhan tidak menyatakan. Timur, barat, utara, selatan. Tuhan tidak menyatakan. Cuma Tuhan mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah ini adalah sangat berat ya anak-anak ya. Tapi di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Allah Tuhan kepadanya. Dia waktu itu bersama dengan istrinya, bersama dengan keponakannya yang bernama Lot. Dan waktu itu umur Bapak Abraham 75 tahun. Jadi anak-anak sudah mengerti ya. Bapak Abraham dapat perintah yang begitu berat untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Ke negeri mana? Yaitu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan menerima perintah ini, Abraham tidak bertele-tele. Abraham langsung pergi menurut akan perintah Tuhan. Anak-anak, ini adalah satu teladan Abraham menurut Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa alasan. Dia langsung melaksanakannya. Untuk apa mereka harus pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya? Tidak lain adalah Allah ingin, Tuhan ingin Abraham dan keluarganya ini meninggalkan lingkungannya. Karena anak-anak tahu lingkungan Abraham di tempat di sana itu, di Ur Kasdim itu adalah orang-orang penyembah berhala. Jadi Tuhan tidak ingin Abraham tercemar oleh penyembahan berhala. Oleh sebab itu Abraham harus keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian keluarlah Abraham dan Tuhan menuntun dia. Dan setelah dia keluar, apa yang terjadi? Tuhan menyediakan berkat yang sangat besar kepada Abraham. Berkat apaan itu ya? Banyak sebetulnya, tapi yang di sini ditulis dikatakan adalah Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kemudian
Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau, yaitu Abraham, akan menjadi berkat. Menjadi berkat, bagaimana? Ya, Abraham memang menjadi berkat. Keturunan-keturunannya menjadi berkat. Bahkan dari keturunan Abraham adalah terlahir Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dari sinilah terpancar berkat ke seluruh muka bumi untuk semua manusia. Dan benar firman Tuhan. Dan kemudian kita tahu sekarang bahwa Abraham tadi sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk misinya. Tapi pertama-tama sebelum hal itu terjadi, harus lebih dulu keluar dari lingkungan yang lama. Kemudian apakah artinya bagi kita semua, bagi anak-anak semua, firman Tuhan ini? Itulah anak-anak, kita semua harus belajar dari pengalaman Abraham. Abraham menurut, tidak menunda-nunda, tidak ada banyak alasan. Tuhan mengatakan, pergi Abraham, pergi. Kita pun harus demikian, anak-anak. Kita harus menurut. Kemudian apa? Abraham meninggalkan semuanya itu. Kalau kita harus meninggalkan masa lalu kita yang tidak baik. Tabiat-tabiat, karakter-karakter lama kita. Mungkin kita malas berdoa, malas belajar. Mungkin kita suka menunda-nunda. Kalau disuruh papa mama, tolong ini, ya nanti ya, saya mau buat PR dulu. Nanti, itu tidak baik anak-anak. Seperti Abraham, begitu terima perintah, langsung dilakukan. Tuhan senang, papa mama senang. Juga mungkin karakter lama kita kurang hormat kepada orang tua. Ataupun kalau bicara kasar, kita harus meninggalkan semuanya itu. Dan anak-anak di sekolah, walaupun saat ini mungkin anak-anak tidak sekolah secara biasa tapi hanya online. Tapi mungkin anak-anak juga ada pertemanan dengan yang lain. Andai kata lingkungan anak-anak itu tidak baik. Suka bicara kotor, suka marah-marah, suka bully, kasar dan sebagainya. Anak-anak harus menjauh dari lingkungan itu. Pergi dari lingkungan itu. Cari lingkungan atau kawan-kawan yang lebih baik. Karena hal-hal yang buruk itu akan membuat kebiasaan kita yang baik itu rusak. Anak-anak nanti akan ikut seperti mereka jadinya. Itu makna daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, anak-anak. Dan di dalam Efesus 6 ayatnya 1, 2, 3 kita akan baca sama-sama ya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama, 2 dan 3. 1, 2, 3 baca kita sama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Yaitu apa? 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa ya. Anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan anak-anak untuk taat orang tua. Karena harus demikian. Untuk hormat ayah ibu. Karena itu suatu perintah penting. Penting anak-anak. Dan jika kita menjalankan berkat Tuhan melimpah.
Berbagai macam berkat Tuhan melimpah. Dan terutama firman Tuhan mengatakan, kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin anak-anak. Luar biasa ya. Biarlah firman Tuhan ini boleh masuk dalam hati kita, boleh kita laksanakan, anak-anak boleh melihat, mengalami, menikmati hasilnya. Sebelum kita masuk dalam kuis, marilah kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Jika firman Tuhan sudah dibentangkan, pengertiannya pun sudah disampaikan, kami mohon Roh Kudus sepenuh akan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk menyerap, mengerti firman-Mu dan melaksanakan dengan sepenuh hati sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, hormat orang tua seperti Bapak Abraham, dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati semuanya sepanjang minggu ini, bulan ini dan hari-hari ke depan. Juga orang tua mereka, lingkungan mereka, semuanya Engkau berkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Oma akan tutup satu kuis ya, kuis untuk anak-anak ya. Inilah kuisnya untuk semua kelas. Tolong anak-anak menghafalkan, dan siapa yang bisa nanti bisa menyampaikannya langsung ya. Yaitu di dalam Efesus 6 ayatnya 1, 2, dan 3. Karena ayat ini bersambung. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3. Siapa yang cepat dia yang dapat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Haleluya. Shalom. Amin.